Suamiku hanya seorang kurir paket, dihina dan direndahkan setiap hari. Tapi apa yang aku temui saat membuka rahasia suamiku akan mengubah segalanya. Dia bukan hanya pria biasa yang aku kenal, dia adalah CEO dari perusahaan besar yang menyamar. Kenapa dia menyembunyikan semua ini dariku? Temukan jawabannya dalam cerita yang penuh kejutan ini. Pagi yang cerah menyambut Clara, seorang wanita berusia 28 tahun yang tinggal di sebuah rumah sederhana di kawasan Padang Serai, sebuah desa kecil di pinggiran kota Makassar. Meskipun matahari bersinar terang, Clara merasa berat untuk memulai hari. Setiap pagi dia selalu merasa ada beban yang menumpuk, seolah hidupnya tak pernah mudah. Pekerjaan sebagai kurir paket di perusahaan pengiriman barang Satria Express memang memberikan penghasilan, tetapi seringkali menghadirkan ketidakadilan dan penghinaan dari orang-orang yang tidak memahami bahwa dia juga memiliki kehidupan dan impian. Clara tidak pernah membayangkan hidupnya akan berputar seperti ini. Dulu, ia bekerja di sebuah kantor dengan gaji yang cukup, tetapi semuanya berubah ketika suaminya, Arif, kehilangan pekerjaannya sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan kontraktor besar. Karena mereka harus bertahan hidup, Clara memutuskan untuk mengambil pekerjaan sebagai kurir meskipun banyak orang yang meremehkannya. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Setiap hari, Clara harus mengantarkan paket ke berbagai sudut kota Makassar, dari kawasan elit di pusat kota hingga perumahan yang lebih sederhana. Pagi itu, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Clara segera mengenakan jaket seragam kurir berwarna biru dengan logo perusahaan di dada kiri. Ia menatap sekilas cermin kecil di ruang tamu rumahnya, memeriksa penampilannya. Rambutnya yang panjang diikat rapi, namun raut wajahnya menunjukkan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Matanya yang sedikit sembab menandakan bahwa ia kurang tidur, hasil dari begadang menyiapkan kebutuhan suaminya yang tiba larut malam. Semangat, Clara, gumamnya pada diri sendiri, berusaha mengusir rasa malas yang menyelimuti dirinya. Setelah mengambil motor metik yang sudah menjadi teman setianya selama beberapa bulan terakhir, ia meluncur menuju kantor pusat Satria Express di Jalan Ranggong, sebuah kawasan sibuk di Makassar. Sesampainya di kantor, Clara langsung disambut oleh Rudy, kepala gudang yang sudah lama menjadi rekannya. Rudy memberikan daftar paket yang harus Clara antarkan hari itu. "Clara, paket ini penting banget. Pastikan sampai tepat waktu ya," ujar Rudy dengan nada yang serius. Clara mengangguk, meskipun dia sudah lelah menghadapi hari-hari yang penuh tekanan. Dia tahu, kalau sampai ada paket yang terlambat atau rusak, dia yang akan disalahkan. "Siap, Rudy. Jangan khawatir," jawab Clara sambil tersenyum. Namun, senyum itu tak sampai ke matanya. Setelah menerima paket yang harus diantarkan, Clara langsung memulai perjalanan. Kota Makassar pada pagi hari selalu penuh dengan hiruk-pikuk, kendaraan yang berlalu lalang di sepanjang jalan utama, dan orang-orang yang terburu-buru memulai aktivitas mereka. Clara merasa dirinya hanyalah sebuah bagian kecil dari keramaian itu, seorang wanita yang bekerja keras demi mencukupi kebutuhan hidup meskipun tidak dihargai. Paket pertama yang harus ia antar adalah ke sebuah rumah mewah di kawasan Jalan Sultan Alauddin. Rumah itu besar, dengan pagar tinggi dan halaman luas yang rapi. Clara merasa sedikit canggung saat berada di depan rumah besar itu. Ia seringkali merasa rendah diri ketika berurusan dengan orang-orang yang lebih beruntung darinya. Clara mengingat kembali bagaimana orang-orang di sekitar rumah ini selalu memperlakukannya dengan sinis. Mereka seolah menganggap pekerjaannya sebagai kurir adalah sesuatu yang memalukan. Dengan langkah berat, Clara membawa paket yang besar itu dan menekan bel pintu rumah. Tak lama kemudian, seorang wanita parubaya yang mengenakan gaun rumah mahal membuka pintu. Wajah wanita itu terlihat dingin, dan sepertinya tidak terlalu senang kedatangan Clara. "Paket? Jangan lama-lama. Saya sedang sibuk," ujar wanita itu dengan nada tinggi, memandang Clara dengan pandangan meremehkan. Clara tersenyum kecil, berusaha menunjukkan sikap profesional, meskipun hatinya terluka. "Ini paket dari Satria Express, Bu. Mohon tanda tangan di sini," katanya sambil menyerahkan kertas tanda terima. Wanita itu meliriknya sekilas, kemudian mengambil kertas itu dengan enggan. "Cepat, jangan lama-lama," ujarnya sambil menyodorkan tangan tanpa menatap Clara.
Clara menahan napas, berusaha menekan perasaan yang semakin terpendam. Setelah wanita itu menandatangani, Clara segera meletakkan paket di depan pintu dan berjalan kembali ke motornya tanpa berkata sepatah kata pun. Namun, suara wanita itu masih terdengar jelas di telinganya. "Bekerja jadi kurir ya? Sayang sekali, kamu punya wajah yang cukup cantik untuk pekerjaan yang lebih baik. Tapi ya sudah, apa boleh buat?" Kata-kata itu seakan memecah keseimbangannya. Clara menahan air mata yang hampir jatuh. Betapa mudahnya orang menilai orang lain berdasarkan pekerjaan mereka. Tidak ada yang tahu betapa kerasnya dia berjuang setiap hari, menghabiskan waktu berjam-jam di jalan demi memberi makan keluarga. Dengan napas berat, Clara melanjutkan perjalanan. Rasanya, setiap hari ia harus menanggung beban yang semakin besar, bukan hanya dari pekerjaan itu sendiri, tetapi juga dari penilaian orang-orang di sekitarnya. Ia merasa terkadang seperti tidak ada harapan, seolah hidupnya akan selalu berada di bawah, terperangkap dalam dunia yang penuh dengan pandangan remeh. Namun, di tengah kesendirian itu, Clara merasa sedikit lega saat telepon di saku jaketnya bergetar. Ia mengangkatnya tanpa melihat siapa yang menelepon, karena ia tahu siapa yang selalu meneleponnya di jam-jam seperti ini. "Halo sayang," suara Arif, suaminya, terdengar hangat di ujung telepon. "Halo Arif, kamu lagi sibuk?" tanya Clara, berusaha menyembunyikan kesedihannya. "Tidak terlalu. Aku cuma kangen sama kamu. Gimana pekerjaanmu hari ini? Ada apa?" Arif terdengar cemas. Clara menelan ludah, berusaha menenangkan dirinya. "Oh, tidak apa-apa. Hanya pekerjaan biasa, seperti biasanya," jawabnya, meskipun hatinya merasa hancur. "Aku cuma ingin pulang cepat." Arif terdiam sejenak, dan Clara tahu dia bisa merasakan perubahan dalam suaranya. "Tenang saja, Clara. Aku di sini. Jangan khawatir ya." Clara menutup telepon itu dengan sedikit lebih tenang, meskipun perasaan kecewa masih menggelayuti hatinya. Dia ingin Arif tahu tentang apa yang terjadi, tentang bagaimana orang-orang merendahkannya setiap hari. Tetapi ia tahu, Arif memiliki cara pandangnya sendiri. Mungkin ini adalah salah satu alasan kenapa ia terus bekerja dengan keras, agar mereka bisa keluar dari kehidupan yang penuh dengan tekanan seperti ini. Hari itu, Clara kembali ke rumah dengan hati yang penuh dengan pertanyaan, apakah hidupnya akan selalu berada dalam siklus yang sama? Namun, saat melihat pintu rumah yang terbuka dan melihat senyuman Arif yang menanti di dalam, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ada jalan keluar dari kesulitan ini. Tetapi untuk saat ini, ia hanya ingin beristirahat, menenangkan pikirannya, dan berharap agar besok bisa lebih baik. Clara berjalan pelan di sepanjang jalan setapak yang berdebu, matanya tertuju pada rumah-rumah kecil di sekitar desa Paenreng, sebuah desa yang terletak beberapa kilometer dari pusat kota Makassar. Setiap hari, ia melewati jalan ini setelah selesai mengantarkan paket-paket dari kantor Satria Express, tempat ia bekerja sebagai kurir. Rumah-rumah sederhana ini sudah menjadi bagian dari rutinitasnya, begitu pula suasana desa yang tenang dan jauh dari keramaian kota. Namun, di balik kedamaian itu, Clara tidak bisa menyingkirkan perasaan cemas yang mulai merayapi dirinya. Hubungan dengan Arif, suaminya, terasa semakin aneh. Meskipun mereka sudah menikah selama hampir 5 tahun, Clara merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap hari, Arif tampak semakin sibuk dengan pekerjaannya, dan semakin sedikit waktu yang ia habiskan di rumah. Mereka tidak lagi berbicara panjang lebar seperti dulu, dan Clara mulai merasa jarak itu semakin melebar. Saat melintas di depan rumahnya, Clara berhenti sejenak. Rumah kecil yang mereka huni bersama di pinggiran kota Makassar itu tampak tenang. Suaminya, Arif, biasanya pulang kerja pada malam hari, seringkali setelah jam 10. Tetapi hari itu, sesuatu terasa berbeda. Clara merasa cemas, seolah ada yang hilang dari keseharian mereka yang dulu penuh kebersamaan. Sejak Arif mulai bekerja di sebuah perusahaan besar di kota, Clara merasakan perbedaan yang mencolok dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dahulu, Arif selalu menyempatkan diri untuk makan bersama, berbicara tentang segala hal kecil yang terjadi di sekitar mereka.
Namun sekarang, ia lebih sering membawa pekerjaan ke rumah dan kadang-kadang menghabiskan malam di luar kota untuk urusan pekerjaan. Hal ini menambah keraguan Clara. Di tengah kebingungannya, Clara teringat pada satu kejadian yang beberapa minggu lalu terjadi. Saat itu, Arif kembali larut malam, seperti biasa. Namun ada yang aneh pada raut wajahnya, seakan-akan dia menyimpan sesuatu yang tidak ingin dibicarakan. Ketika Clara mencoba menanyakan tentang pekerjaannya, Arif hanya menjawab dengan nada yang sangat umum, "Ada banyak pekerjaan, sayang. Aku lelah." Itulah pertama kalinya Clara merasa ada jarak yang sangat jelas di antara mereka. Rasa penasaran pun mulai tumbuh dalam diri Clara. Ia merasa bahwa suaminya menyembunyikan sesuatu yang besar. Pekerjaan apa yang membuat Arif begitu sibuk? Mengapa ia harus pulang larut malam dan tidak pernah berbicara lebih lanjut tentang apa yang ia kerjakan? Suatu sore, ketika Clara sedang membersihkan ruang tamu, matanya tertuju pada tas kerja Arif yang tertinggal di meja samping pintu. Biasanya, Arif akan segera membawa tas itu ke kamar setelah pulang, tetapi kali ini, ia membiarkannya begitu saja. Clara merasa ini adalah kesempatan yang tidak bisa dilewatkan. Dengan hati-hati, ia membuka tas itu. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen dan sebuah map tebal berisi kertas-kertas yang tampaknya sangat penting. Clara membuka salah satu dokumen yang mencantumkan logo besar sebuah perusahaan ternama yang bergerak di bidang pengiriman barang. Nama perusahaan itu adalah Teguh Logistics, dan yang membuat Clara terkejut adalah nama yang tercantum pada posisi paling atas. Itu adalah nama suaminya, Arif Duyanto, dengan jabatan tertulis CEO. Jantung Clara berdegup kencang, dan seketika seluruh tubuhnya merasa lemas. Arif adalah CEO? Ini adalah kenyataan yang begitu sulit untuk diterima. Clara memandangi dokumen itu dengan mata yang terbeliak. Ia merasa ada yang sangat salah dengan semua ini. Mengapa Arif tidak pernah memberitahunya tentang statusnya yang begitu tinggi dalam perusahaan? Mengapa ia selalu menyembunyikan semua ini darinya? Clara meletakkan dokumen itu kembali ke dalam tas, mencoba untuk menenangkan diri. Namun, perasaan bingung dan kecewa semakin menghantuinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Arif tidak pernah memberitahu Clara tentang posisinya sebagai CEO? Mengapa ia memilih untuk terus bekerja sebagai seorang manajer biasa di perusahaan yang sederhana itu, padahal sebenarnya ia memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar? Saat itu, Clara tidak bisa lagi menahan perasaan heran yang membuncah. Dia harus mencari jawaban, meskipun ia tahu itu mungkin akan mengubah segalanya. Setelah menatap tas kerja Arif yang terbuka itu untuk beberapa saat, Clara mengambil keputusan. Ia harus menanyakan semuanya pada Arif. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Hari itu, Clara memutuskan untuk menunggu Arif di rumah. Biasanya, Arif akan tiba sekitar jam 10 malam, dan ia selalu tampak kelelahan setelah bekerja. Clara merasakan ketegangan yang mengalir di tubuhnya, seolah-olah malam ini adalah malam yang penting untuk menghadapi kenyataan. Sekitar pukul 9 malam, suara kendaraan motor terdengar dari kejauhan, dan Clara tahu itu adalah suara Arif pulang. Dengan langkah cepat, ia menuju ruang tamu, menunggu dengan hati berdebar. Ketika Arif memasuki rumah, ia tersenyum seperti biasa, namun senyumnya terasa berbeda, seperti ada yang tertahan. "Ada apa, sayang?" tanya Arif sambil meletakkan tas kerjanya di meja. Clara menatapnya dengan intens, menunggu beberapa detik sebelum membuka mulut. "Arif, apa yang kamu sembunyikan dariku?" tanyanya dengan suara rendah, namun penuh ketegasan. Arif terdiam sejenak, seolah terkejut dengan pertanyaan itu. "Maksudmu?" Clara tidak menjawab, tetapi ia mengambil dokumen yang ia temukan di tas Arif dan menunjukkannya di hadapan suaminya. "Kamu CEO dari Teguh Logistics?" Clara bertanya, suaranya agak bergetar. "Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang ini?" Arif terlihat terkejut, matanya melebar. Dia membuka mulut, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Beberapa detik berlalu, sebelum Arif akhirnya duduk di sofa dan menghela napas panjang. Aku tidak ingin kamu tahu," jawabnya pelan dengan nada yang sulit dibaca. Clara merasa perasaan campur aduk.
terkejut, marah, dan bingung. Kenapa? Kenapa kamu harus menyembunyikan ini dariku? Clara duduk terdiam di ruang tamu rumah mereka yang sederhana di Desa Paenreng, Makassar. Waktu terasa begitu lambat sejak percakapan dengan Arif tadi malam. Suaminya, yang selama ini ia anggap seorang pria biasa, ternyata menyimpan rahasia besar yang membuat Clara merasa terguncang. Perasaan bingung, kecewa, dan marah bercampur menjadi satu. Dia tidak tahu harus bagaimana menghadapi kenyataan ini. Mengapa Arif tidak memberitahunya tentang posisinya sebagai CEO di perusahaan besar? Mengapa ia memilih untuk terus hidup dalam penyamaran dan menyembunyikan identitasnya? Sambil menatap pintu rumah yang tertutup rapat, Clara mencoba mencerna semua informasi yang baru ia temukan. Hati dan pikirannya terasa bertabrakan, tak ada yang bisa memberi jawaban pasti tentang apa yang terjadi. Di satu sisi, Clara merasa kecewa karena suaminya tidak mempercayainya untuk berbagi beban yang ia tanggung. Namun di sisi lain, Clara merasa ada hal-hal yang belum ia pahami. Arif adalah suaminya, suami yang selama ini ia cintai dan percayai. Mengapa ia memilih untuk menjalani kehidupan yang penuh rahasia seperti ini? Clara tahu, untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, ia harus mencari tahu lebih lanjut. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Ia harus menggali lebih dalam. Pagi itu, setelah sarapan sederhana bersama Arif yang terkesan canggung, Clara memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia harus tahu lebih banyak tentang pekerjaan suaminya, tentang alasan di balik penyamarannya. Namun, Clara juga merasa was-was. Ia tidak ingin menyakiti Arif lebih jauh, tetapi ia tidak bisa terus hidup dalam kebingungan seperti ini. Clara memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut dengan cara yang lebih hati-hati. Ia mulai menghubungi teman-teman yang mungkin mengetahui lebih banyak tentang Teguh Logistics, perusahaan tempat Arif bekerja. Salah satu teman lama, Maya, adalah seorang staf administrasi di perusahaan tersebut. Meskipun mereka tidak pernah terlalu dekat, Clara merasa bahwa Maya mungkin bisa memberikan petunjuk yang berguna. Telepon Clara berdering beberapa saat setelah ia menekan nomor Maya. Suara Maya terdengar riang di ujung telepon, seolah tidak ada yang berbeda. "Clara, apa kabar? Lama banget kita nggak ngobrol." Maya menyapa dengan nada ceria. Clara menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hatinya yang bergejolak. "Maya, aku butuh bantuan. Aku butuh tahu lebih banyak tentang Teguh Logistics. Tentang suamiku." Clara memulai dengan hati-hati. Suasana di ujung telepon mendadak berubah. Maya terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menjawab. "Teguh Logistics? Kenapa kamu tiba-tiba nanya soal itu?" "Aku baru saja tahu kalau Arif ternyata CEO di sana," Clara melanjutkan dengan suara yang penuh kebingungan. "Kenapa dia nggak pernah cerita tentang itu? Apa yang sebenarnya terjadi?" Maya terdiam lebih lama lagi, seolah mencerna apa yang baru saja Clara katakan. "Oh, jadi kamu baru tahu ya?" Suara Maya berubah menjadi lebih serius, dan Clara bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang penting yang sedang disembunyikan. "Kenapa dia nggak bilang? Apa yang terjadi di perusahaan itu?" tanya Clara, berusaha keras menahan emosi yang mulai naik ke permukaan. Maya menghela napas panjang. "Sebenarnya, ada banyak hal yang gak bisa dijelaskan dengan mudah. Aku gak tahu detailnya, tapi ada semacam aturan tidak tertulis di perusahaan itu. Banyak orang yang bekerja di sana, termasuk Arif, memilih untuk hidup dalam bayang-bayang, jauh dari sorotan publik. Ada banyak tekanan di dunia korporasi, dan kadang-kadang orang memilih untuk tidak terbuka tentang posisinya," Maya menjelaskan dengan hati-hati. "Jadi, Arif pilih untuk menyembunyikan statusnya demi aku?" Clara bertanya, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku nggak bisa menjawab itu dengan pasti. Aku hanya tahu dia nggak sendirian dalam hal ini. Banyak orang di perusahaan itu yang melakukan hal yang sama," jawab Maya dengan suara lebih pelan. "Tapi kalau kamu ingin tahu lebih lanjut, kamu bisa coba datang ke kantor dan bertanya langsung. Aku nggak bisa memberikan banyak informasi, Clara." Clara terdiam beberapa saat. Sepertinya, ada banyak hal yang tersembunyi dari pandangannya.
Ia merasa ada sebuah dunia yang sangat berbeda yang selama ini tidak ia ketahui. Dunia yang penuh dengan tekanan, strategi, dan mungkin bahkan kebohongan. Dunia tempat Arif berada, yang jauh dari dunia sederhana yang ia jalani. "Terima kasih, Maya. Aku akan pikirkan lagi," Clara berkata, suara berat karena perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan sepenuhnya. Setelah menutup telepon, Clara duduk kembali di kursinya. Pikirannya berputar, mencoba untuk mencerna segala informasi yang baru saja ia dapatkan. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Apakah ia harus bertanya lebih lanjut pada Arif? Ataukah ia harus membiarkan semua ini berlalu begitu saja dan menerima kenyataan bahwa suaminya memilih untuk hidup dalam penyamaran? Hari itu, Clara merasa seolah dunia sekelilingnya berubah. Semua yang dulu ia anggap normal kini tampak berbeda. Arif, yang selama ini menjadi pilar dalam hidupnya, kini terasa begitu jauh. Ada begitu banyak hal yang tidak ia ketahui tentang suaminya. Namun, Clara tahu satu hal dengan pasti, ia harus mencari tahu lebih banyak, apapun risikonya. Malam itu, setelah selesai bekerja sebagai kurir, Clara pulang dengan kepala yang penuh pikiran. Rumah itu terasa sepi, meskipun Arif sudah pulang lebih awal dari biasanya. Clara berjalan menuju ruang tamu, di mana Arif sedang duduk di sofa dengan laptop terbuka di depannya. Suaminya terlihat lelah, tetapi ia tetap tersenyum saat melihat Clara masuk. "Dari mana saja, sayang?" tanya Arif, suaranya penuh perhatian. Clara menatapnya lama, mencoba menahan segala pertanyaan yang ada di hatinya. "Aku ingin tahu, Arif, apa sebenarnya yang terjadi di perusahaan itu?" tanya Clara dengan suara lebih serius, tanpa bisa menahan rasa penasaran yang semakin membesar. Arif menatapnya, matanya tampak sedikit terkejut, namun ia tidak langsung menjawab. Malam itu, Clara duduk di sofa ruang tamu rumah mereka yang kecil di Desa Paenreng, Makassar. Arif duduk di sampingnya, wajahnya terlihat lelah, namun senyum yang selalu menyertai suaminya itu masih tampak. Ada sesuatu yang berbeda malam itu. Clara bisa merasakan ketegangan yang perlahan melingkupi mereka berdua. Ia masih memikirkan percakapan mereka sebelumnya, saat ia mengetahui tentang rahasia besar yang selama ini disembunyikan oleh Arif. Suasana di ruang tamu terasa lebih hening dari biasanya. Lampu gantung di atas kepala mereka memberikan cahaya temaram yang menambah keheningan malam itu. Clara menatap Arif dengan pandangan tajam. Suaminya duduk dengan posisi tubuh yang canggung, seolah ia sadar ada sesuatu yang tidak beres. Clara membuka mulut, memulai percakapan yang sudah lama ia tahan. "Arif, aku tidak mengerti. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang pekerjaanmu? Kenapa kamu harus menyembunyikan statusmu sebagai CEO?" tanyanya, suaranya terdengar serius, tetapi ada rasa sakit yang terasa dalam kata-katanya. Arif menundukkan kepala, matanya seolah berusaha menghindari tatapan Clara. "Aku tidak ingin kamu tahu," jawabnya dengan suara berat, seperti ada sesuatu yang menahan kata-katanya. Clara merasa hatinya semakin teriris mendengar jawaban itu. Selama ini, mereka hidup dalam kebersamaan, namun Arif masih memilih untuk menjaga jarak. "Kenapa? Kenapa kamu tidak ingin aku tahu? Apa kamu pikir aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa kamu adalah orang yang sukses?" Clara bertanya lagi, nada suaranya semakin meninggi, meskipun ia berusaha tetap tenang. Arif menghela napas panjang, tangannya meremas ujung celananya. "Clara, kamu tidak tahu betapa beratnya hidup di dunia seperti itu," jawabnya pelan, masih menghindari pandangan Clara. Clara terdiam. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud Arif. Hidup seperti apa yang dimaksudkan oleh suaminya? Selama ini mereka hidup sederhana, dengan pengorbanan demi pengorbanan yang mereka buat bersama. Namun, jika itu tidak cukup untuk Arif, apakah mereka akan terus terjebak dalam kebingungan ini? "Apa yang berat, Arif?" Clara bertanya, suaranya lebih lembut kali ini. "Aku selalu di sini, selalu mendukung kamu. Kenapa kamu merasa perlu menyembunyikan ini semua dariku?" Arif menatap Clara dengan mata yang penuh rasa sesal, tetapi juga kebingungan. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. "Aku tidak ingin kamu terjebak dalam dunia itu,"
dunia yang penuh dengan persaingan, intrik, dan tekanan besar. Aku ingin kamu tetap melihatku sebagai orang yang sederhana. Sebagai suami yang bisa memberikan kehidupan yang tenang, jawabnya, suaranya terdengar lemah. Clara merasa terpukul. Jadi, Arif tidak memberitahunya bukan karena ia tidak percaya, tetapi karena ia ingin melindunginya. Clara menundukkan kepala, mencoba mencerna kata-kata itu. Bagaimana mungkin suaminya merasa perlu melindunginya dari kenyataan yang justru Clara ingin ketahui? Apakah dunia yang dimasuki Arif benar-benar begitu keras? Lalu, kenapa kamu tidak pernah bilang kalau kamu CEO? Kenapa harus terus bersembunyi di balik pekerjaan yang seakan-akan biasa saja? Clara bertanya dengan suara yang lebih rendah. Rasa kecewa semakin menyelubungi dirinya, namun ia berusaha untuk tetap mengerti. Arif diam beberapa saat, seolah mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Clara. Aku takut jika kamu tahu semuanya, kamu akan melihatku berbeda. Aku takut kamu tidak akan memandangku dengan cara yang sama lagi. Aku takut kamu tidak akan melihatku sebagai suamimu yang dulu, yang biasa saja. Aku hanya ingin menjaga agar kita tetap sama, seperti dulu, sebelum semuanya berubah, jawab Arif, suara berat, penuh penyesalan. Clara merasakan hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Arif berpikir bahwa ia akan melihatnya berbeda hanya karena status pekerjaan yang ia miliki. Sejak kapan pekerjaan menjadi ukuran untuk cinta dan penerimaan dalam sebuah hubungan? Clara menahan air mata yang hampir jatuh. Ia berusaha untuk tetap kuat, meskipun hatinya terasa begitu rapuh. Arif, aku tidak akan pernah melihatmu berbeda. Tidak peduli apa pekerjaanmu, aku mencintaimu karena siapa kamu, bukan karena apa yang kamu miliki atau pekerjaan yang kamu jalani, jawab Clara dengan suara yang lebih tegas. Arif menatap Clara dengan mata yang penuh penyesalan. Ia meraih tangan Clara, menggenggamnya erat. Maafkan aku, sayang. Aku hanya ingin kita tetap seperti dulu, hanya berdua tanpa beban dunia luar yang menghimpit, katanya pelan. Clara merasakan kehangatan tangan Arif yang menggenggam tangannya, tetapi ia masih merasa terjebak dalam kebingungan. Tapi kamu tahu, Arif, kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus saling terbuka, jujur satu sama lain. Tidak ada lagi yang harus disembunyikan, Clara berkata dengan penuh keyakinan, meskipun hatinya terasa berat. Arif terdiam, seolah merenung, mencoba menyesuaikan diri dengan kata-kata Clara. Ia tahu betul bahwa ia tidak bisa terus menyembunyikan kenyataan. Di satu sisi, ia ingin melindungi Clara dari semua yang ada dalam dunia perusahaannya. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa mereka tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Mungkin kamu benar, Clara. Aku harus lebih terbuka. Aku harus berbicara lebih banyak tentang semua ini, tentang apa yang aku alami di dunia itu, Arif akhirnya berkata, suara rendah penuh keraguan. Clara hanya mengangguk pelan. Ia berharap Arif akan membuka hatinya lebih lebar, mengungkapkan segala hal yang selama ini disembunyikan. Namun, meskipun kata-kata itu terdengar seperti sebuah permulaan, Clara merasa ada jarak yang masih menghalangi mereka. Di luar rumah, angin malam berhembus pelan, membawa suara riuh dari pohon-pohon yang bergoyang. Clara dan Arif duduk bersama, tetapi dalam keheningan itu, mereka merasakan betapa banyak yang belum terungkapkan. Masih ada banyak pertanyaan yang menggantung di antara mereka, belum ada jawaban pasti yang bisa menenangkan Clara. Pagi itu, Clara merasa dunia di sekelilingnya berjalan lebih lambat dari biasanya. Suasana di rumah mereka, yang terletak di sebuah perumahan kecil di pinggiran kota Makassar, terasa penuh dengan ketenangan yang aneh. Suami dan istri yang sebelumnya saling menjaga jarak kini harus berhadapan dengan kenyataan bahwa kebohongan dan rahasia telah merasuk jauh ke dalam hubungan mereka. Namun, setelah percakapan malam sebelumnya, Clara merasa ada harapan untuk memperbaiki segala sesuatunya. Hari itu dimulai dengan kebiasaan Clara yang sudah berlangsung lama, mempersiapkan sarapan untuk dirinya dan Arif. Dapur mereka tidak besar, hanya cukup untuk 2 orang. Setelah menyiapkan nasi goreng sederhana, Clara menata meja makan dengan perlahan. Di luar, suara riuh kendaraan yang berlalu lalang terdengar, namun di dalam rumah itu, hanya ada suara Clara yang mendengus pelan saat menatap secangkir kopi yang sudah dingin.
Arif masuk ke dapur dengan pakaian kerja yang rapi, terlihat lebih segar dari kemarin malam. Ada sedikit senyum di wajahnya, meskipun kedutan kecil di sudut bibirnya menunjukkan bahwa ia masih merasa canggung. "Pagi, sayang," sapanya dengan suara lembut, mencoba mencairkan suasana yang tegang. Clara membalas dengan senyum tipis, namun hatinya masih dipenuhi dengan pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya. Mereka duduk bersama, menghabiskan sarapan dalam diam. Suasana ini terasa sangat berbeda dari pagi-pagi sebelumnya yang penuh dengan canda tawa dan obrolan ringan. Namun, Clara tahu bahwa setiap perjalanan membutuhkan langkah pertama untuk perubahan, dan hari ini adalah langkah itu. Setelah sarapan, Clara memutuskan untuk berbicara lebih serius dengan Arif. Tidak ada lagi ruang untuk ketegangan atau kebohongan. Ia ingin memperbaiki hubungan mereka, meskipun itu berarti harus menghadapi kenyataan yang lebih pahit. "Arif," Clara memulai dengan hati-hati, matanya menatap dalam-dalam ke mata suaminya. "Aku ingin kita mulai dengan sesuatu yang baru. Aku ingin berhenti menjadi kurir, dan kita mulai bisnis bersama. Aku ingin berusaha mandiri dan membangun sesuatu yang baru bersama kamu." Arif memandang Clara, ekspresinya menunjukkan kebingungannya. "Apa maksudmu? Bukankah kamu nyaman dengan pekerjaanmu sekarang? Aku tahu kamu bekerja keras." Clara mengangguk. "Aku bekerja keras, tapi itu tidak membuatku bahagia. Aku ingin kita punya sesuatu yang lebih. Sesuatu yang tidak hanya tentang bertahan hidup, tapi juga berkembang. Aku tahu kamu punya kemampuan yang lebih dari itu. Kita bisa memulai sesuatu bersama. Aku tidak ingin terus merasa rendah diri karena pekerjaan yang kita jalani," jelas Clara, dengan suara yang lebih penuh keyakinan. Arif terdiam sejenak, seolah mencerna kata-kata Clara. Hatinya terasa berat. Ia tahu betapa keras Clara bekerja sebagai kurir, mengantarkan paket dari rumah ke rumah, berjuang melawan pandangan remeh orang-orang yang tidak mengerti. Namun, Arif juga tahu betapa besar tekanan yang ia rasakan dalam dunia kerjanya yang penuh dengan intrik dan persaingan. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana," katanya akhirnya, menatap Clara dengan pandangan yang penuh keputusasaan. Clara tersenyum lembut. "Kita mulai dari sini, Arif. Dari sekarang. Aku akan berhenti bekerja sebagai kurir, dan kita akan coba mulai bisnis kecil-kecilan. Aku tahu kita bisa melakukan ini. Kamu tidak sendiri dalam hal ini. Kita akan bersama-sama." Arif menghela napas, merasa beban di pundaknya terasa sedikit lebih ringan. "Tapi bagaimana dengan semua yang ada di perusahaan itu? Semua tekanan yang aku hadapi? Aku merasa takut, Clara. Aku takut kamu akan merasa tertekan dengan apa yang aku jalani," katanya dengan suara pelan, penuh keraguan. Clara menggenggam tangan Arif dengan lembut. "Kita akan menghadapinya bersama. Tidak ada yang perlu kamu sembunyikan lagi. Aku sudah memutuskan, Arif. Aku ingin kita mencoba hidup yang lebih sederhana, tetapi lebih bahagia. Kita punya cukup waktu untuk merencanakan semuanya. Kita bisa memulai dari yang kecil." Arif menatap Clara dalam-dalam. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat Clara yakin. Meskipun Arif masih tampak cemas, ia bisa merasakan adanya perubahan. Mungkin ini adalah titik balik bagi mereka berdua, suatu perubahan yang penuh harapan untuk masa depan yang lebih baik. "Baiklah," kata Arif akhirnya, suaranya terdengar lebih mantap. "Jika kamu sudah memutuskan seperti itu, aku akan mendukungmu. Kita akan mulai dari sini. Dari sekarang. Bersama." Clara tersenyum, hatinya mulai merasa tenang. Mereka berdua, yang selama ini terjebak dalam rutinitas dan ketegangan, akhirnya bisa memulai langkah baru dalam hidup mereka. Tidak ada lagi rahasia yang menghalangi mereka. Mereka akan saling mendukung, bekerja bersama untuk mencapai impian mereka, meskipun perjalanan ini penuh dengan ketidakpastian. Beberapa minggu setelah percakapan itu, Clara dan Arif mulai mencari peluang bisnis yang sesuai dengan minat mereka. Mereka memutuskan untuk membuka usaha catering kecil yang menyediakan makanan sehat dan bergizi, dengan tujuan untuk membantu orang-orang yang sibuk dengan pekerjaan mereka namun tetap ingin makan dengan sehat. Mereka memulai dari rumah mereka, dengan dapur yang sederhana, tetapi dengan penuh semangat.
Seiring berjalannya waktu, usaha mereka mulai berkembang. Meskipun tidak mudah, mereka merasa lebih bahagia karena bisa bekerja bersama, saling mendukung, dan berbagi beban. Clara tidak lagi merasa rendah diri dengan pekerjaannya, dan Arif mulai merasa lebih lega karena bisa berbagi beban dengan istrinya. Hari demi hari, Clara dan Arif merasa semakin dekat. Mereka mulai mengerti satu sama lain lebih dalam, dan saling mendukung untuk mencapai impian bersama. Clara merasa dihargai, dan Arif merasa lebih tenang karena tidak ada lagi rahasia yang menghalangi mereka.